Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita akan mendatangi sebuah tempat pesugihan tanpa tumbal, yang mana lokasi tempat pesugihan ini sangatlah tersembunyi, jarang diketahui oleh banyak orang, namun sudah terbukti paling top tier dan sudah banyak bukti orang-orang yang sukses setelah melakukan ritual pesugihan di tempat yang akan kami datangi ini. Bagi kalian-kalian yang mengalami beban kehidupan yang cukup berat serta ekonomi kalian sedang sulit, bahkan usaha kalian seret, maka dari itu datanglah ke tempat pesugihan tanpa tumbal yang akan kami datangi ini. Lokasi tempat pesugihan yang akan kami datangi ini sangat mudah dijangkau oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Jadi kalau kalian berniatan betul-betul ingin memperoleh kekayaan secara instan tanpa tumbal, ikuti terus perjalanan kami ya. Menurut informasi yang kami peroleh dari beberapa narasumber yang mengatakan kepada kami bahwa syarat-syarat untuk melakukan ritual pesugihan di tempat ini cukuplah aneh dan unik. Namun apabila dilaksanakan betul-betul, maka hajat kalian, keinginan kalian, harapan kalian pasti terkabul. Mencari pesugihan tanpa tumbal merupakan bentuk ikhtiar kalian dalam menghadapi kebutuhan ekonomi yang sulit serta kepepet. Maka dari itu bisa dibilang pesugihan tanpa tumbal ini merupakan jalan satu-satunya agar semua masalah kalian cepat selesai. Umumnya yang banyak diketahui masyarakat kita, bahkan kita sendiri, pesugihan selalu meminta tumbal, entah itu nyawa binatang ataupun nyawa manusia. Namun di tempat pesugihan yang akan kita datangi ini hanya meminta syarat setetes dari keju kalian. Meski syarat mengeluarkan keju sebagai tumbal pesugihan, namun syarat itu tidaklah mudah bagi semua orang, karena untuk bisa mengeluarkan keju dari sontol kalian tersebut tidak boleh menggunakan tangan dan tidak boleh pula menggunakan dengan istri kalian, janda maupun mbak-mbak penjual jasa ritual. Kalian harus mengeluarkan keju kalian ini harus dengan pasangan kalian, terutama yang masih perawan. Jadi ritual ini dilakukan selama 7 kali berturut-turut dan kalian harus berganti pasangan lagi setiap 1 kali melakukan ritual. Jadi untuk mengumpulkan keju kalian sebagai syarat pesugihan, kalian harus membutuhkan 7 gadis perawan sebagai
pembantu kalian mengeluarkan keju putih tersebut. Meski terbilang mudah, namun nyatanya sulit dilakukan apabila kalian mencari pasangan dalam melakukan ritual pesugihan yang akan kalian lakukan. Serta saat pengumpulan keju kalian tak ada unsur paksaan, jadi harus suka sama suka sehingga menghasilkan keju yang berkualitas untuk syarat pesugihan yang akan kalian lakukan nantinya. Apakah kalian sanggup bisa mengumpulkan 7 gadis perawan yang akan menjadi rekan kalian dalam melakukan pengambilan keju putih kalian untuk syarat pesugihan? Jika kalian sanggup, maka segeralah kalian melakukan prosesi ritual mencari pesugihan tanpa tumbal yang memang betul-betul terbukti paling top chair. Nah, kalian perhatikan jalan ini. Selanjutnya kita akan belok kanan, yang mana di jalan ini hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 saja. Namun apabila saat musim penghujan, maka jalan ini sangatlah licin, selicin jalan bayi. Bagi kalian yang menggunakan kendaraan roda 2 semisal mobil, maka harus kalian taruh di pinggir jalan tadi ya. Selanjutnya kalian harus menempuh dengan jalan kaki menuju ke tempat ritual pesugihan tanpa tumbal yang paling top chair. Nah, setelah perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, akhirnya kita sudah sampai di area lokasi tempat mencari pesugihan yang bisa membantu meringankan beban hidup kalian. Selanjutnya kita akan berkeliling di area seputaran tempat pesugihan tanpa tumbal yang hanya butuh keju putih dari kalian yang sudah berniatan betul mencari kekayaan. Coba kalian perhatikan, di hadapan kita ini tampak sebuah tungku kayu bakar, yang mana tungku ini digunakan para pelaku-pelaku pesugihan bermalam di kawasan tempat ini. Tampak di hadapan kita ini ada sebuah pohon beringin, yang mana di hadapan kita ini sudah banyak bergelantungan boneka-boneka serta tulang belulang. Jadi menurut informasi, boneka-boneka inilah yang menjadi cikal bakal dari keju putih kalian saat melakukan ritual bersama gadis perawan. Boneka-boneka ini merupakan simbol dari kalian melakukan hubungan podo penake bersama gadis perawan, yang mana keju putih kalian nantinya akan berbentuk seperti ini. Jadi memang betul-betul hanya menggunakan, ya maksudnya
tumbal keju putih. Selanjutnya kita akan mendatangi sebuah batu keramat, yang mana disitulah kalian bisa mengambil uang atau perhiasan saat kalian sudah menyelesaikan syarat-syarat ritual pesugihan. Tampak di hadapan kita ini merupakan cungkup dari batu keramat yang disakralkan oleh masyarakat, dan lokasi ini memang berada di bawah pohon trembesi yang berusia ratusan tahun sampai ditumbuhi lumut seperti yang ada di video ini. Bagi kalian-kalian yang anak indigo, anak indihome ataupun indomie, coba kalian terawang pohon besar yang ada di seputaran tempat pesugihan ini ya, dan tulis di bawah kolom komentar. Nah, di hadapan kita ini merupakan sebuah batu keramat, yang mana lubang di tengah batu tersebut biasanya muncul gebokan-gebokan uang ratusan ribu rupiah, dan bila dikumpulkan bisa melebihi 1 triliun apabila kalian sudah melaksanakan persyaratan-persyaratan ritual pesugihan. Tampaknya di hadapan kita ini ada bekas-bekas sesaji yang masih baru. Kemungkinan ada beberapa orang atau sejumlah orang juga ikut melakukan ritual pesugihan di tempat ini. Tampak pula bekas bakaran-bakaran dupa serta bakaran-bakaran kemenyan, dan di sini pula bekas bunga-bunga kering 7 rupa atau kembang setaman juga sudah mulai berantakan. Kemungkinan akibat angin yang berhembus cukup kencang di seputaran tempat ini sebagai pertanda bahwa ritual pesugihan tersebut sudah berhasil. Setelah kalian merasakan pertanda angin yang berhembus cukup kencang, maka secara ajaib lubang batu tersebut terdapat sejumlah uang gebokan, bahkan perhiasan juga ada. Itu hasil dari kalian melakukan ritual pesugihan di tempat ini. Kami mencoba mengamati sedikit demi sedikit sudut dari sudut seputaran tempat ini. Barangkali masih ada sisa-sisa perhiasan yang belum diambil sama pelaku pesugihan. Ya lumayanlah buat kita bekal pulang nanti. Untuk selanjutnya kita coba bertanya-tanya kepada salah satu warga yang mengetahui lokasi pesugihan ini.